Jadi doa kami, biar kami, semua keluarga kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu atas setiap keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang hadir atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saat ini bersabdalah atas setiap kami, tegur kami, ajar kami. Biar setiap kami Tuhan boleh menerima rema yang baru dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas hasil dari iman Nuh, diingat dan dikenan Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kejadian 8, ayatnya yang pertama, kemudian ayatnya yang ke-20, sampai dengan ayatnya yang ke-22. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kejadian 8 ayatnya yang pertama, 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kisah Nuh di dalam kitab Kejadian bukanlah sekedar narasi tentang bencana alam atau petualangan pelayaran yang menakjubkan, melainkan kisah ini adalah suatu manifestasi yang kuat dari kedaulatan Allah, keberdosaan manusia, dan anugerah ilahi yang tidak terbatas. Dua ayat kunci di dalam narasi ini, yaitu di dalam Kejadian 8 ayat pertama dan ayat 21, memberikan wawasan mengenai karakter Allah dan sifat hubungannya dengan manusia, khususnya dengan Nuh. Mengapa Allah mengingat Nuh dan karakter apa yang dimiliki Nuh sehingga ia menerima perhatian ilahi ini? Kita akan melihat bagaimana kisah ini menegaskan mengenai kedaulatan Allah, kerusakan total manusia, pemilihan tanpa syarat, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan kesetiaan orang-orang kudus, semuanya terlihat di dalam kisah Nuh. Di dalam Kejadian 8 ayat yang pertama, frasa Allah mengingat bukan berarti Allah pernah lupa atau tidak sadar akan Nuh. Ketika dikatakan Allah mengingat, ini berarti dia bertindak sesuai dengan rencananya yang kekal. Seorang teolog bernama Herman Bavinck menuliskan bahwa Allah tidak hanya mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, tetapi juga segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pengetahuan Allah tentang masa depan tidak tergantung kepada keputusan makhluk ciptaannya, tetapi sebaliknya, keputusan makhluk ciptaan bergantung pada pengetahuan dan kehendak Allah. Di dalam kasus Nuh, Allah mengingat tidak hanya berarti dia mengakhiri air bah, tetapi juga bahwa setiap langkah dalam peristiwa ini, dari pemilihan Nuh hingga pembangunan bahtera, dari turunnya hujan hingga surutnya air, semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang berdaulat untuk menyelamatkan umat pilihannya dan memulai babak baru dalam sejarah keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pemilihan dan penyelamatan Nuh adalah suatu tindakan anugerah murni dari Allah. Kejadian 6 ayat 5 memberikan gambaran yang mengerikan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini bukan sekedar pernyataan tentang beberapa individu yang jahat, tetapi tentang seluruh umat manusia. Di tengah gambaran yang suram ini, kita menemukan sebuah pernyataan yang luar biasa. Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Frasa beroleh kasih karunia adalah suatu istilah Ibrani untuk anugerah yang sebenarnya tidak layak diterima. Ini bukan karena Nuh jauh lebih baik dari orang lain, tetapi semata-mata karena kehendak berdaulat Allah. Allah memilih siapa yang akan diselamatkan, bukan berdasarkan iman atau perbuatan dari orang yang menerimanya, tetapi berdasarkan kehendak Allah sendiri. Pemilihan Nuh, seperti semua orang pilihan, adalah tindakan anugerah murni. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 1 ayat yang keempat sampai kelima, yang mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Meskipun diselamatkan semata-mata oleh anugerah, Nuh menunjukkan imannya melalui ketaatan. Dia diminta untuk membangun sebuah kapal raksasa di tengah daratan kering, jauh dari laut. Belum pernah ada hujan sebelumnya, Kejadian 2 ayat 5-6, apalagi banjir global. Namun Nuh taat. Ketaatan Nuh ini sebagai contoh iman yang hidup. Nuh tidak hanya percaya bahwa air bah akan datang, tetapi iman itu membuatnya bertindak. Keadaan ini, ketaatan dari Nuh, bukan penyebab keselamatannya, tetapi buah dari iman yang diberikan Allah. Iman yang menyelamatkan selalu disertai dengan buah-buah pertobatan. Oleh karena itu, iman tidak boleh dianggap sebagai pemberian Allah kepada manusia yang dengan kemampuannya sendiri dapat memilih untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan pemberian itu, melainkan harus dianggap sebagai pemberian yang benar-benar dihasilkan, digerakkan, dikerjakan, dan disempurnakan oleh Allah sendiri di dalam manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah air surut, tindakan pertama Nuh adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Frasa persembahan yang harum di ayat 21 menunjukkan bahwa Allah menerima persembahan Nuh dengan senang hati. Ini bukan karena nilai intrinsik dari binatang yang dikorbankan, tetapi karena hati orang yang mempersembahkannya, yang berasal dari hati yang murni, diilhami oleh iman dan ketaatan yang tulus. Sebagai respon terhadap persembahan Nuh, Allah membuat perjanjian yang luar biasa. Dia berjanji untuk tidak pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akhirnya kisah Nuh mengingatkan kita bahwa anugerah selalu menghasilkan ketaatan. Kita tidak taat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Seperti yang dikatakan oleh Herman Bavinck, bahwa anugerah tidak menghancurkan alam, tetapi memulihkannya. Iman tidak menghapuskan perbuatan baik, tetapi adalah akar dan sumber dari semua perbuatan baik. Allah mengingat Nuh bukan karena Nuh sempurna, tetapi karena anugerah dan pemilihan Allah yang berdaulat. Karakter Nuh, ketaatannya, imannya, dan hatinya yang bersyukur adalah buah dari anugerah ini. Kerusakan total manusia, pemilihan tanpa syarat, dan kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya. Semua ini menuju satu tujuan, Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami, sehingga pada hari ini kami masih kembali diizinkan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami belajar mengenai iman dari teladan yang telah ditunjukkan oleh Nuh.
Kami belajar bahwa iman bukan saja anugerah yang kami peroleh dari Tuhan, tetapi juga adalah sesuatu yang harus dipraktikkan. Seringkali ketika kami menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kami, ketika sesuatu sepertinya terlalu berat bagi kami menjadi gentar. Tetapi melalui teladan yang ditunjukkan oleh Nuh, kami belajar bahwa Tuhan tetap menyertai kami, dan kami bisa tetap kuat di dalam menghadapi situasi apapun, sekalipun tidak ringan. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan, untuk kami dapat tetap memelihara iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami, agar kami dapat menjalankan fungsi hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.